Kembali lagi berjumpa di warung kebanggaan kita semua yakni Budayanti. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Pak De Xiaoyan yang pada saat ini telah menerobos ke Douxian bintang 9. Lalu Xiaoyan masih menyerap energi dengan gila-gilaan sementara Bai Tianli pada saat ini menghela nafas. Bai Tianli tidak mengira bahwa sumber api yang selama ini tidak mampu dirinya serap telah berhasil diserap oleh Xiaoyan. Terlebih lagi Xiaoyan awalnya hanyalah seorang Douxian bintang 6, selain itu aura Xiaoyan juga pada saat ini tidak hanya bertahan di tahap awal Douxian bintang 9, origin abadi pada saat ini masih terus diserap dan kekuatan Xiaoyan benar-benar kembali ditingkatkan. Bai Tianli pun terkejut dan tanpa sadar bergumam apakah bocah ini akan menerobos lagi. Xiaoyan pada saat ini telah menerobos 2 tingkat berturut-turut dan kecepatan terobosan ini sungguh menakutkan. Jika saja bintang Hong Meng menyaksikan ilusi ketiga ini, maka tentu saja dirinya tidak tahu kegembiraan seperti apa yang akan ditimbulkan di bintang Hong Meng. Terlebih lagi tidak akan dapat dibayangkan kekuatan besar macam apa yang akan berbondong-bondong merekrut Xiaoyan. Sementara itu akhir dari kompetisi 10.000 alam ini benar-benar akan segera tiba. Di sisi lain di atas lantai di pavilion 10.000 alam bintang Hong Meng pada saat ini terdapat area besar yang dapat menampung jutaan orang. Di tengah-tengahnya ada gunung emas dan gunung ini sangat besar. Di puncaknya pada saat ini terlihat seperti ada singgasana besar dan puncaknya secara alami adalah yang paling terang. Ini adalah tempat pertempuran terakhir dari kontes di 10.000 alam. Gunung ini disebut dengan Gunung Kontes 10.000 alam dan totalnya pada saat ini ada 100 posisi yang bisa ditempati. Mereka yang bisa duduk mendekati 100 posisi ini adalah jenius terkuat dalam 10.000 tahun terakhir di seluruh alam. Jika seseorang bisa duduk di salah satu kursi tersebut tentu saja akan ada banyak alam yang merekrutnya. Sementara itu di sisi terluar pada saat ini ada tempat duduk yang dikhususkan untuk orang khusus, tetapi pada saat ini tempat duduk tersebut juga kosong dan hanya beberapa yang terisi. Para pemimpin dari alam yang timnya sudah tersingkir pada saat ini benar-benar tidak menghadiri acara tersebut. Sementara itu di sisi terluar pada saat ini banyak orang yang berkumpul untuk menyaksikan akhir dari kompetisi. Di platform tinggi ada juga tubuh tinggi dan sosok wanita yang pada saat ini berbincang-bincang. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Rancang yang sudah pulih dan Ye Feiyu. Lengan Rancang yang patah pada saat ini sudah pulih tetapi masih ada kesedihan di wajahnya. Jelas pada saat ini dirinya memikirkan mengenai Xiaoyan yang masih berada di dalam kompetisi. Ye Feiyu pun menyemangati Rancang dan berkata agar kakak Rancang jangan khawatir. Tim Fearless ada di daftar teratas dan juara kontes ini pastilah dimenangkan oleh tim Fearless. Bahkan pada saat ini nama dari aliansi Douxian juga telah dihapuskan dan tidak ada yang bisa menandingi tim Fearless. Rancang pun tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Feiyu karena Rancang juga percaya diri kepada Xiaoyan. Sementara itu Ye Feiyu pada saat ini lanjut bergumam bahwa dirinya tidak tahu kekayaan macam apa yang akan diperoleh saudara junior ke-9 di dalam ilusi ketiga. Dirinya benar-benar ingin tahu tingkat kekuatan apa yang pada saat ini telah dicapainya. Ye Feiyu benar-benar khawatir kekuatan dari saudara ke-9 ini akan segera melampaui Ye Feiyu dan saudara Rancang. Mendengar hal tersebut Rancang pun menganggukkan kepalanya dan berkata bagaimana jika mereka membuat taruhan. Ye Feiyu pun menoleh dan berkata bahwa dirinya yakin saudara laki-laki setidaknya pada saat ini berada di puncak Douxian bintang 6. Dengan dirinya memasuki ilusi ketiga maka akan ada peluang 50% bagi saudara laki-laki ke-9 untuk menyentuh ke bintang 7 Douxian. Rancang pun menggelengkan kepalanya dan melihat hal tersebut Ye Feiyu segera bertanya apakah kakak senior Rancang berpikir bahwa hal itu tidak mungkin. Rancang pada akhirnya segera berkata dengan wajah serius bahwa dirinya yakin adik ke-9 setidaknya menjadi Douxian bintang 8 pada saat ini. Ye Feiyu pada saat ini seketika terkejut dan menatap ke arah Rancang dengan tatapan dingin. Ye Feiyu pada akhirnya lanjut berkata bahwa pada saat itu adik laki-laki hanya memiliki kekuatan Douxian bintang 5.
Oleh karena itu pada saat ini kemungkinan yang disebutkan oleh saudara Rancang sepertinya tidak akan mungkin terjadi, meskipun harta karun di ilusi ketiga ini tidak dapat terbayangkan tetapi hal itu benar-benar tidak mungkin. Mendengar hal tersebut Rancang pada akhirnya tersenyum dan berkata kepada Ye Feiyu bagaimana jika mereka pada saat ini bertaruh. Ye Feiyu pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini keduanya benar-benar menantikan kehadiran Xiao Yan. Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini sedang berbincang-bincang di sisi lain pada saat ini ada kerumunan yang ingin menduduki suatu tempat. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sesosok gadis dibalut perban bersama dengan seorang wanita juga segera melangkah. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yueli bersama dengan Sun Er. Xiao Yueli pada saat ini sedang duduk bersama dengan Sun Er dan menatap ke arah sekelompok yang pada saat ini mendekat. Begitu kelompok ini hendak mengambil tempat duduk Xiao Yueli segera berkata agar mereka pada saat ini pergi dari sini. Mendengar hal tersebut pemimpin dari kelompok ini segera berkata apakah gadis kecil ini tahu siapakah mereka? Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiao Yueli hanya tersenyum sementara Sun Er pada saat ini menahan Xiao Yueli. Sosok-sosok ini rupanya adalah orang-orang dari Istana Bintang yang merupakan salah satu dari alam tertinggi. Sosoknya pada saat ini memandang ke arah Xiao Yueli dengan tatapan dingin. Xiao Yueli juga pada saat ini menggertakkan giginya sementara Sun Er pada saat ini masih membujuk Xiao Yueli. Di tengah-tengah kedua belah pihak yang pada saat ini gontok-gontokan pada akhirnya sesosok tubuh segera datang. Pemimpin dari Istana Bintang pada saat ini sedikit terkejut setelah melihat siapakah sosok yang baru saja sampai. Dengan penuh hormat dirinya pada saat ini segera menangkupkan tangannya kepada sosok yang merupakan Raja Tianzang. Sementara itu Xiao Yueli pada saat ini juga seketika menoleh dan dengan cepat bergegas memeluk Raja Tianzang. Melihat hal tersebut pemimpin dari Istana Bintang pada saat ini juga seketika benar-benar terkejut. Pada akhirnya sosoknya tanpa membuang-buang waktu segera berkata bahwa dirinya pada saat ini akan pergi dari tempat ini. Dirinya juga pada saat ini ingin meminta maaf kepada si gadis karena sebelumnya dirinya telah bersikap kasar. Mendengar hal tersebut Raja Tianzang pada saat ini hanya melambaikan tangannya dan sosok-sosok itu seketika pergi. Pada akhirnya situasi segera kondusif dan Raja Tianzang segera duduk begitu juga dengan Sun Er dan Xiao Yueli. Xiao Yueli pada saat ini menatap ke arah arena sebelum akhirnya bertanya kepada Raja Tianzang mengapa Raja Tianzang begitu lama sampai ke sini. Mendengar hal tersebut Raja Tianzang pada saat ini hanya menghela nafas sebelum akhirnya segera mulai berbicara. Raja Tianzang berkata apakah Xiao Yueli pada saat ini benar-benar tidak bisa sabar. Selain itu bisakah di depan umum Xiao Yueli pada saat ini menyebutnya dengan sebutan guru. Mendengar hal tersebut Xiao Yueli pada saat ini sedikit terkejut karena merasakan adanya sesuatu yang berbeda dari Raja Tianzang. Sun Er juga pada saat ini merasa gemetar melihat Raja Tianzang yang pada saat ini seolah-olah tidak bersahabat. Xiao Yueli pun terdiam sementara Sun Er pada saat ini segera menyadari sesuatu. Tampaknya pada saat ini ada sesuatu yang benar-benar sedang mengganggu Raja Tianzang. Jika tidak mungkin Raja Tianzang akan bersikap seperti itu kepada Xiao Yueli. Ini adalah pertama kalinya Raja Tianzang berbicara seperti itu kepada Xiao Yueli. Ini juga pertama kalinya Raja Tianzang seolah-olah tidak peduli kepada Xiao Yueli yang selalu dirinya manjakan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini alun-alun segera meledak dengan penuh sorakan. Mengikuti pandangan semua orang pada saat ini sekelompok sosok telah muncul di bawah kaki gunung. Pada saat ini mata semua orang tertuju pada tim pertama yang mencapai gunung kontes 10.000 alam. Sekelompok sosok ini dipenuhi dengan wanita cantik dan tim ini berasal dari domain bunga. Domain bunga ini merupakan salah satu di antara alam tertinggi. Kelompok dari domain bunga pada saat ini memandang ke arah puncak gunung kontes 10.000 alam. Gunung ini memiliki tinggi ratusan meter dan jika ingin duduk di puncak gunung semua orang harus mendaki. Mereka perlu menaiki total 999 anak tangga. Setiap menaiki anak tangga akan ada kekuatan penindasan yang semakin kuat.
jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup dan mereka benar-benar hanya bisa mengalah untuk berdiam diri. Selain itu, poin yang diperoleh di dalam kontes juga akan dapat langsung membantu mereka melewati anak tangga. Semakin tinggi poin maka akan semakin banyak pula tangga yang bisa dilewati oleh kelompok masing-masing, bersamaan dengan tim dari domain bunga yang merupakan tim pertama yang hadir. Sebuah suara keras pada saat ini segera terdengar di langit. Suara tersebut menjelaskan bahwa tim domain bunga berada di peringkat kelima klasemen, oleh karena itu mereka bisa langsung menaiki 500 anak tangga. Begitu suara ini terdengar pada saat ini semua orang menatap ke arah sumber suara yang berasal dari langit. Sosok Ji Jun dan Kyu Jun pada saat ini melayang di atas arena. Sangat jelas sekali bahwa kedua tetua ini bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Sementara itu pada saat ini kelompok dari tim domain bunga segera mulai melesat menaiki anak tangga. Tidak lama setelah orang-orang dari domain bunga ini muncul ada sekelompok juga yang muncul di lubang cacing. Mata semua orang segera tertuju kepada sosok-sosok yang ternyata berasal dari tim spiritual. Feng Chan pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya dirinya segera menatap ke arah langit. Feng Chan pada akhirnya lanjut berkata sepertinya pada saat ini mereka bukanlah orang yang pertama tiba di sini. Ling Fei pun menganggukkan kepalanya dan melihat ke sekeliling sebelum akhirnya Ling Fei pada saat ini segera terkejut. Ling Fei pun segera berkata kepada Feng Chan agar dirinya pada saat ini melihat klasemen. Feng Chan pun menoleh dan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya ketika melihat klasemen. Feng Chan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka memiliki peringkat ketiga dan hasil ini cukup memuaskan. Namun apa yang membuat Feng Chan dan Ling Fei pada saat ini terkejut adalah bukan peringkat mereka. Yang membuat mereka ternganga pada saat ini adalah peringkat dari tim Fearless yang menduduki peringkat pertama. Bersamaan dengan mereka yang pada saat ini tercengang sebuah suara segera kembali terdengar. Suara tersebut menjelaskan bahwa tim Pikis merupakan peringkat ketiga dan bisa langsung mencapai tangga ke-700. Mendengar hal tersebut pada saat ini salah seorang dari klan domain bunga sedikit terkejut. Sosok yang bernama Yun Meng pada saat ini dengan enggan bergumam sungguh sangat sial padahal mereka yang datang terlebih dahulu, namun pada akhirnya mereka justru melampaui orang-orang dari domain bunga. Mendengar hal tersebut sosok Hualan yang berasal dari domain bunga juga pada saat ini mengangkat kepalanya. Dirinya pada akhirnya segera berkata bahwa tim Pikis ini memiliki kemampuan yang lebih unik jika dibandingkan dengan tim domain bunga. Sepertinya poin yang dimilikinya benar-benar sangat luar biasa hingga mengakibatkan dirinya pada saat ini melampaui tim dari domain bunga. Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini berbincang-bincang di sisi lain di lubang cacing banyak sosok pada saat ini segera muncul. Gunung kontes 10.000 alam pada akhirnya secara bertahap menjadi lebih padat. Seiring berjalannya waktu suasana di sini juga seketika berubah menjadi semakin hidup. Masih tersisa kurang dari 3 bulan sebelum berakhirnya kontes 10.000 alam. Jika waktu 3 bulan sudah habis maka jalur untuk menuju ke kontes terakhir benar-benar akan ditutup. Dengan begitu maka mereka yang belum sampai benar-benar akan terjebak di ilusi ketiga. Mereka yang terjebak di dalam ilusi ketiga benar-benar akan menemui kematian yang sangat intens. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini telah berhenti menyerap origin abadi. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya segera membuka mulutnya dan mengeluarkan aura keruh. Namun Xiao Yan juga pada saat ini memancarkan perasaan gembira dan tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan pada saat ini kembali meningkat. Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan pada saat ini telah berada di tahap menengah dari Douxian bintang 9. Selain itu tidak hanya kekuatan Xiao Yan yang telah meningkat pesat tetapi juga seni roh pagoda pemurnian telah berevolusi. Dengan evolusi dari seni roh pagoda pemurnian ini sumber origin abadi di dalam tubuh Xiao Yan juga telah meningkat pesat. Kekuatan 6 keinginan Xiao Yan juga pada saat ini kembali terakumulasi. Xiao Yan pun merasakan ke dalam tubuhnya dan pada saat ini kekuatan 6 keinginan sudah meningkat 20%. Xiao Yan pun menghela nafas lega tetapi Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa semua ini hanyalah sebuah batu lompatan bagi Xiao Yan.
Sementara itu Bai Tianli pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan ekspresi indah di wajahnya. Keberhasilan Xiao Yan menyerap sumber api dari leluhur generasi pertama benar-benar tidak terduga di hadapan Bai Tianli. Pada akhirnya Bai Tianli pun segera mengucapkan selamat kepada Xiao Yan karena Xiao Yan benar-benar menciptakan keajaiban. Xiao Yan pun segera berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Bai Tianli dan segera mengucapkan terima kasih. Tanpa bantuan dari senior Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa melakukan semua ini, tetapi pada saat ini masih ada yang Xiao Yan tidak mengerti. Bukankah di alam Dewa Api Xiao Yan seharusnya melewati cobaan dari 7 leluhur? Xiao Yan baru saja melewati cobaan leluhur generasi keempat dan akhirnya dibangunkan secara paksa oleh senior Bai Tianli. Mendengar hal tersebut Bai Tianli pun perlahan berkata bahwa dirinya khawatir para leluhur ini tidak akan mengharapkan kekuatan Xiao Yan. Jika tidak ketika Xiao Yan lulus ujian leluhur generasi pertama Bai Tianli khawatir Xiao Yan harus tetap berada di alam Dewa Api. Selain itu jika tebakannya benar pada saat ini umur Bai Tianli juga telah diambil setidaknya sebanyak 1000 tahun. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dan bingung. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi dengan kehidupan dari senior Bai Tianli yang diambil. Bagaimana cara dari alam Dewa Api menghabiskan umur dari senior Bai Tianli? Bai Tianli pun segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa sejauh yang dirinya tahu alam Dewa Api adalah dimensi yang berbeda. Dengan kekuatan Xiao Yan tidak mungkin bagi Xiao Yan dapat mendukung konsumsi untuk memasuki alam Dewa Api. Selain itu setelah mengkonsumsi sumber energi Xiao Yan kekuatan hidup Xiao Yan juga akan dikonsumsi. Dengan begitu maka masa hidup dari seseorang akan segera berkurang dan itulah yang terjadi. Karena Xiao Yan sekarang memiliki jantung api putih dan jika ada kesempatan di masa depan Xiao Yan akan memiliki kesempatan untuk bisa memasuki alam Dewa Api lagi. Tentu saja persyaratannya adalah kekuatan dan energi Xiao Yan yang cukup. Ketika waktunya tiba maka Xiao Yan akan segera memahami hal tersebut dan bisa mencobanya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera mengerti bahwa sepertinya ketika memasuki alam Dewa Api Xiao Yan harus menggunakan sumber energi dan juga sumber kehidupan untuk mendukungnya. Xiao Yan pada akhirnya kembali mengucapkan terima kasih kepada Bai Tianli atas semua bantuannya. Mendengar hal tersebut Bai Tianli pada saat ini melambaikan tangannya dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak perlu terlalu sungkan. Sudah menjadi tugas bagi Bai Tianli dan Bai Tianli pada saat ini memiliki harapan kepada Xiao Yan di masa depan. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya tetapi pada saat yang bersamaan Xiao Yan pada saat ini segera menyadari sesuatu. Hati Xiao Yan tiba-tiba menegang karena Xiao Yan benar-benar tidak menyangka waktu telah berlalu begitu lama. Xiao Yan segera menyadari bahwa pada saat ini sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk pergi. Xiao Yan pun segera berkata kepada Bai Tianli bahwa kontes dari 10.000 alam akan segera berakhir. Oleh karena itu inilah saatnya bagi Xiao Yan pergi dan Xiao Yan sekali lagi ingin berterima kasih kepada leluhur. Bai Tianli pun tersenyum sebelum akhirnya segera berkata bahwa dirinya pada saat ini juga akan menepati janjinya kepada Xiao Yan. Jika Xiao Yan berhasil dirinya sebelumnya berjanji akan memberi Xiao Yan 3 hal dari rumah harta karun ini. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini dapat memilih apapun yang Xiao Yan inginkan untuk dibawa. Mendengar apa yang diucapkan oleh Bai Tianli pada saat ini Xiao Yan berpikir dengan keras. Xiao Yan pada akhirnya segera teringat sesuatu sebelum akhirnya dengan cepat segera menatap ke arah senior Bai Tianli. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah leluhur memiliki harta yang berhubungan dengan kekuatan kutukan Xiao Yan. Pada saat ini teringat Xia Zhenghui yang memiliki kekuatan kutukan. Bagaimanapun juga Xiao Yan berjanji kepada Xia Zhenghui untuk menghilangkan kutukan di tubuhnya. Sementara itu Bai Tianli pada saat ini menggaruk kepalanya mendengar apa yang diminta oleh Xiao Yan. Bagaimanapun juga pada saat ini ada banyak harta karun yang dimiliki oleh Bai Tianli. Dirinya benar-benar lupa di manakah dirinya menaruh benda tersebut. Bai Tianli pada akhirnya segera mengobrak-abrik penyimpanan miliknya untuk mencari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan.
Bei Tianli pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan pada saat ini jangan khawatir, biarkan Bei Tianli pada saat ini mencarinya sejenak sementara Xiao Yan pada saat ini bisa berkeliling. Xiao Yan pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini segera berkeliling untuk melihat-lihat. Setelah berjalan sesaat Xiao Yan pada saat ini sedikit tertarik dengan penutup kain berwarna abu-abu yang berada di pojokan. Xiao Yan pun segera menghampiri dan menyingkap kain tersebut sebelum akhirnya melihat sesosok boneka. Xiao Yan pun sedikit terkejut dan Xiao Yan pada saat ini memandang dengan dalam ke arah boneka tersebut. Jika menilai dari spesifikasi boneka ini, Xiao Yan berpikir mungkin levelnya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Fallen Angel. Setelah itu Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan pada saat yang bersamaan mata Xiao Yan segera tertuju kepada banyak ramuan obat langka. Terlebih lagi pada saat ini Xiao Yan juga melihat banyak gulungan resep dari ramuan, banyak kotak yang pada saat ini berisi ramuan dengan resep dan juga bahan-bahan obat. Mata Xiao Yan pada saat ini berbinar sebelum akhirnya Xiao Yan juga sedikit terkejut. Xiao Yan tanpa sadar segera bertanya kepada Bei Tianli apakah senior juga merupakan alkemis. Mendengar hal tersebut Bei Tianli pun segera berkata bahwa menjadi alkemis hanya duduk di depan tungku sepanjang waktu. Dirinya tidak memiliki kesabaran seperti itu, oleh karena itu dirinya tidak tertarik dengan dunia alkemis. Mendengar perkataan dari Bei Tianli ini Xiao Yan seketika menjadi sangat gembira. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Bei Tianli bolehkah Xiao Yan pada saat ini mendapatkan resep dan semua benda ini. Bei Tianli pun seketika menoleh sebelum akhirnya segera berkata jangankan yang itu dirinya bakal ngasih Xiao Yan yang lebih mantap lagi. Xiao Yan pada saat ini semakin gembira mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bei Tianli. Sementara itu di sisi lain Bei Tianli pada saat ini sepertinya telah menemukan apa yang dirinya cari. Dirinya pada akhirnya segera bergegas ke arah Xiao Yan dan segera memberikan beberapa bahan obat serta resep yang sebelumnya dirinya sebutkan. Mata Xiao Yan pada saat ini berbinar dan bersamaan dengan hal tersebut Bei Tianli juga pada saat ini segera memberikan Xiao Yan sesuatu. Bei Tianli segera menyodorkan tangannya ke hadapan Xiao Yan dan pada saat ini ada 4 botol yang berjejer. Masing-masing botol ini memiliki warna berbeda dan dikemas dalam sebuah kotak. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Bei Tianli apakah Xiao Yan pada saat ini bisa mengambil semuanya. Bei Tianli pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mendapatkan satu. Namun dirinya lupa membuat catatan, oleh karena itu dirinya tidak tahu botol yang mana yang dimaksud oleh Xiao Yan. Sebaiknya Xiao Yan pada saat ini memilih salah satu dan Xiao Yan akan mengetahui hasilnya nanti. Xiao Yan pun pada saat ini merasa sakit kepala mendengar apa yang diucapkan oleh Bei Tianli. Xiao Yan pada akhirnya mau tidak mau segera bertanya apakah cairan spiritual ini beracun. Bei Tianli pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya tidak tahu, namun yang dirinya tahu sepertinya ada botol yang berisi cairan untuk menghilangkan kekuatan kutukan. Jika Xiao Yan kurang beruntung dan mengambil botol yang salah mungkin Xiao Yan hanya akan memperburuk keadaan. Tetapi bukankah Xiao Yan selalu mendapatkan keberuntungan dari langit? Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan memikirkan kondisi dari Xia Zhenghui. Xiao Yan pada saat ini khawatir Xiao Yan salah mengambil cairan untuk menyembuhkan Xia Zhenghui, tetapi Xiao Yang tidak memiliki pilihan lain selain memilih salah satu botol yang ada di sini. Xiao Yan pada akhirnya memeriksa dengan hati-hati satu persatu botol yang berada di hadapan Xiao Yan. Setelah selesai pada akhirnya Xiao Yan menggertakkan gigi dan segera mengambil satu botol. Sementara itu Bei Tianli pada saat ini segera lanjut berkata bahwa Xiao Yan sepertinya sudah mendapatkan 2 harta, oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan masih memiliki 1 harta untuk dibawa. Xiao Yan jangan terburu-buru dan Xiao Yan bisa meluangkan waktu untuk mencari apa yang pada saat ini Xiao Yan inginkan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih teringat kepada Xia Zhenghui. Xiao Yan berniat untuk membantu Xia Zhenghui mematahkan kutukan dan membentuk kembali tubuh.
Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini membutuhkan tubuh yang cocok dan Xiao Yan berinisiatif untuk bertanya kepada Bai Tianli. Xiao Yan pun segera bertanya apakah leluhur pada saat ini memiliki sesuatu di sini yang dapat membentuk kembali tubuh. Bai Tianli pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera melambaikan tangannya sambil berkata bahwa sepertinya dirinya memiliki satu di sini. Setelah itu sebuah kotak kristal seukuran telapak tangan segera tergantung di telapak tangannya. Xiao Yan pada saat ini sangat gembira ketika mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh senior Bai Tianli. Senior Bai Tianli juga pada saat ini segera menjelaskan apa yang berada di tangannya. Dirinya berkata bahwa ini adalah tubuh roh Huang Shen. Dirinya mendapatkannya dari membunuh seseorang Do Xian atau Dogat. Dirinya juga pernah mendengar bahwa tubuh tersebut akan bisa menghasilkan banyak uang karena dirinya dapat membantu seorang Dogat untuk membentuk kembali tubuh. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas setelah mendengar sedikit deskripsi mengenai tubuh roh Huang Shen atau tubuh roh cemerlang. Jika semuanya sesuai dengan apa yang diucapkan oleh senior Bai Tianli, bukankah itu berarti tubuh ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan tubuh kaca milik Jiang Ya? Xiao Yan pada akhirnya merasa sangat senang dan mata Xiao Yan berbinar. Menyadari hal tersebut Bai Tianli pun segera berkata bahwa Xiao Yan bisa mengambilnya karena itu tidak berpengaruh kepada Bai Tianli. Tetapi dirinya pada saat ini benar-benar sangat penasaran dengan apa yang dipilih oleh Xiao Yan. Tampaknya selain dari pil dan ramuan dua harta karun yang lainnya sepertinya bukan untuk Xiao Yan sendiri. Xiao Yan pun mengangguk dengan ringan dan tersenyum dan Xiao Yan tidak ingin menutupi semuanya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan telah berjanji kepada saudaranya bahwa dirinya akan membantu saudaranya mematahkan kutukan dan membentuk kembali tubuhnya. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus menepati janjinya kepada saudaranya. Mendengar hal tersebut Bai Tianli di pada saat ini juga sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Namun Bai Tianli pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk kembali bertanya kepada Xiao Yan. Bai Tianli bertanya apakah di antara meningkatkan efektivitas tempur Xiao Yan sendiri dan membantu temannya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar memilih untuk membantu teman-temannya. Xiao Yan pun tersenyum dan kembali mengangguk sementara Bai Tianli pada saat ini kembali terkejut. Bai Tianli pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa pada saat ini dirinya tidak akan berbicara lebih banyak lagi dan akan menghormati pilihan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera kembali menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih kepada Bai Tianli. Namun sebelum Xiao Yan pergi pada saat ini Xiao Yan kembali teringat sesuatu. Xiao Yan teringat Hua Buyu yang membutuhkan sumber api untuk menghilangkan racun di dalam tubuhnya. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali berkata kepada senior Bai Tianli bisakah Xiao Yan mendapatkan satu lagi sumber api. Bai Tianli pun sedikit terkejut dan mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata bahwa hal itu benar-benar tidak akan berguna bagi Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan menyerap semuanya Xiao Yan benar-benar tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Justru malah yang ada Xiao Yan hanya akan mendapatkan serangan balik dari sumber api ini. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengutarakan niatnya. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan membutuhkan sumber api ini untuk membantu temannya. Bai Tianli pun menghela nafas sebelum akhirnya melambaikan tangannya. Dirinya lanjut berkata bahwa ini memang milik Xiao Yan dan Xiao Yan bebas membawanya. Pada akhirnya Xiao Yan pun merasa sangat senang dan mengangguk sebelum akhirnya kembali berterima kasih kepada Bai Tianli. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera merapikan semua yang harus Xiao Yan bawa. Setelah selesai Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Namun Xiao Yan pada saat ini juga segera teringat dua sosok yang sebelumnya hendak Xiao Yan habisi. Xiao Yan pada akhirnya segera melangkah menuju ke arah dua pohon yang sebelumnya Xiao Yan tanam. Sosok dari Suesi dan Hun Tiandi pada saat ini juga telah dikembalikan ke dalam pohon oleh senior Bai Tianli. Xiao Yan pada akhirnya tanpa basa-basi dan dipenuhi dengan niat membunuh segera mengeluarkan pedang berat misterius. Xiao Yan segera menghempaskan pedang tersebut ke arah kedua pohon dan seketika membelah dua pohon tersebut menjadi dua bagian.
Xiao Yan pun seketika menghela nafas lega setelah merasakan bahwa aura dari pohon tersebut pada saat ini benar-benar menghilang. Setelah itu Xiao Yan segera kembali membungkuk kepada Bai Tianli dan kembali menangkupkan tangannya. Xiao Yan kembali mengucapkan terima kasih kepada Bai Tianli atas semua bantuannya. Bai Tianli pun menganggukkan kepalanya dan berkata agar Xiao Yan pada saat ini segera pergi. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya sosok Xiao Yan pada saat ini kembali melesat. Laut di kedalaman juga pada saat ini segera menjadi semakin redup dan suhunya juga semakin menurun. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera sampai dan bertemu dengan Raja Ikan Hitam. Xiao Yan segera menepuk Raja Ikan Hitam dan Xiao Yan pada saat ini segera mengendali Raja Ikan Hitam untuk menuju ke atas. Pada saat yang bersamaan pada saat ini di istana klan Hiu Laut semua orang pada saat ini diliputi dengan kegelapan dan mereka pada saat ini benar-benar tidak terbiasa. Mereka menggunakan kristal untuk memancarkan cahaya penuh di sekeliling. Sementara itu anggota dari tim Fearless juga pada saat ini mengkhawatirkan Xiao Yan karena sudah hampir 3 bulan Xiao Yan belum kembali. Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini terdengar suara mendengung dari kedalaman air. Raja Hiu Laut di dalam istana juga merasakan hal tersebut dan pada saat ini tanpa sadar bergumam sepertinya Xiao Yan benar-benar kembali. Semua orang di tim Fearless juga pada saat ini merasakan hal tersebut dan mereka merasakan aura yang familiar. Semua orang pada akhirnya segera bergegas keluar dan pada saat ini menatap ke arah kedalaman laut. Semua orang bisa melihat Raja Ikan Hitam pada saat ini melesat dan segera berhenti di hadapan mereka. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini segera muncul dengan senyum di wajahnya yang membuat semua orang menghela nafas lega. Semua orang pada saat ini bergegas mendekat dan menyapa Xiao Yan. Mereka pada saat ini benar-benar sangat gembira karena tuan muda Xiao Yan yang mereka nantikan pada saat ini sudah kembali dan kini sudah siap untuk menaklukkan para Tobrut lagi.